warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menginjak sesi yang kedua. Ini masih bisa bertahan di sini? Masih bisa ya? Masih bisa melek ya? Ya. Kalau liburan kemarin kan jam sini masih molor ya. Ini tadi pagi-pagi harus bangun pagi karena sudah harus mulai untuk belajar di kampus yang baru. Sudah tahu slogannya SMA? Smile on, Lebih bisa. oh kakak-kakaknya yang jadi. Smile on, lebih bisa. Kita ulang lagi. Smile on, Lebih bisa. oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, di sesi yang kedua ini nanti kita akan bertemu atau bertatap muka dengan Bapak Muali SPD SEMM, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Ya, beliau adalah Bapak Waka Kesiswaan di SMA Islam NU Pujon. Pada sesi yang kedua ini, beliau akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran online. Jadi ini untuk menyongsong pembelajaran yang akan kita lakukan selama kurang lebih 1 semester ini. Kita akan menyiasati dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran secara online. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu tentang kurikulum vitae dari Bapak Muali. Bapak Muali Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Tahun 2000 lulus program diploma jurusan Teknik Informatika Komputer di El Rahma Malang. Kemudian pada tahun 2006 beliau lulus sarjana ekonomi jurusan manajemen perusahaan Universitas Gadjayana Malang. Pada tahun 2016 lulus magister manajemen Universitas Gadjayana Malang. Berikutnya pada tahun 2017 beliau sebagai instruktur Kabupaten Kurikulum 2013 Kabupaten Malang. Kemudian tahun 2003 sampai dengan sekarang mengajar di SMA Islam NU Pujon. Tepuk tangan untuk Bapak. Nah, dalam penyampaian materi beliau nanti akan didampingi oleh Bapak Rizuza Rozaki sebagai pendamping untuk pemateri. Oke, kita langsung saja kepada Bapak Muali SEMM kami persilahkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Nuri Haji Sandiani Sulu. Anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, Ibu Nuri ini adalah salah satu guru biologi ya. Iya, salah satu guru biologi utama di SMA Islam Pujon ini, dan nanti kalian akan merasakan bagaimana enak enjoynya akan belajar bersama dengan beliau. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Nuri. Baik, anak sekalian. Jadi langsung saja. Yang pertama, angkat tangannya. Semuanya saja angkat tangannya. Siap? Lihat ke bawah. Apakah ada HP di pangkuannya? Ya, baik. Berarti nanti mulai sekarang dan seterusnya Anda tidak akan memegang HP kecuali saya perintahkan. Jelas? Siap. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, sekalian. Yang pertama, jadi langsung saja karena kita waktunya juga pendek dan nanti kita akan lebih banyak kepada aplikatif. Aplikatif itu apa? Bagaimana caranya kalian nanti betul-betul memanfaatkan IT dengan menggunakan perangkat yang namanya HP atau smartphone kalian masing-masing. Dan kita akan mempraktekannya dengan kami dari tim Dewan Guru Bapak Ibu Guru di SMA Islam NU Pujon sendiri. Ya, tolong simak baik-baik. Kalau Anda tidak menyimak ini, nanti saya takut nanti untuk berikutnya pembelajaran daring atau online akan ketinggalan. Gitu ya. Please.
Oke, anak sekalian, pemanfaatan teknologi informasi di sini yang pertama yang saya kenalkan nanti pada saat Anda belajar, tolong perhatikan HP atau smartphone kalian, laptop kalian itu lebih banyak pada pembukaan link-link yang sudah kami sampaikan. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah kami sampaikan ada rumah belajar Kemendikbud. Nah, sekarang mulai detik ini saya wajibkan seluruh siswa SMA Sulangan Ujon untuk membuka link tersebut untuk proses pembelajaran, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya seperti biasanya Anda browsing di internet. Ada yang tidak bisa browsing di internet? Datang ke rumah saya ajari. Bawa gula. Nah, pasti semua bisa ya, pasti semua bisa. Baik, jadi di rumah belajar ini, ya, ini sekilas ya, sedikit saja yang ingin saya sampaikan bahwasanya nanti kalian akan melihat berbagai macam fitur-fitur yang ada, fitur yang sangat penting. Misalkan Anda browsing rumah belajar Kemendikbud di sini. Jadi ini dalam waktu 15-20 menit saya harus transformasikan kita berdiskusi yang berhubungan dengan rumah belajar, gitu ya. Nah, di sini macam sekali ada fitur-fitur utamanya yang nanti akan Anda dapatkan di fitur kelas digital, sumber belajar atau yang lainnya. Jadi Anda harus login dan ingat untuk bisa login adalah salah satunya nanti Anda harus memilih yang namanya email. Misalkan di email Google atau Gmail gitu ya. Dan nanti setelah keluar dari ruangan ini, saya akan memastikan kalian harus mampu untuk memiliki email sendiri. Begitu, ya. Jadi akan lebih pas. Ini misalkan. Jadi apa saja sih fitur-fitur yang ada dalam rumah belajar misalkan? Itu salah satunya adalah tentang yang berkaitan dengan kelas digital, ya. Jadi bagaimana caranya tentang login, bagaimana tentang rumah belajar itu atau yang lainnya. Misalkan di sini ada kelas digital, sebuah pembelajaran tentang manajemen sistem, di mana kalian betul-betul nanti semuanya materi atau apalah yang berhubungan dengan apa yang kalian inginkan itu ada di situ. Jadi seperti itu. Kemudian di situ nanti ada Google Site Education. Jadi nanti Anda tolong maksimalkan link yang sudah kami sampaikan. Jadi ada pertama rumah belajar Kemendikbud. Yang kedua adalah tentang Google Site itu sendiri Education. Google, tahu Google ya? Semua anggap aja tahu gitu. Pernah mendengar, pernah mau memakai gitu maksudku. Ya. Kemudian dari situ nanti dari Google itu apakah hubungannya kalian belajar dengan gurumu itu bagaimana caranya? Nanti coba kita akan praktekkan hari ini juga, siang ini juga. Sehingga Anda pulang karena besok sudah daring, Anda sudah mampu untuk minimal mempraktekkan itu. Praktek awal pasti ada kendala dan masalah. Dan itu harus tenang serta tenang. Tidak ada kunci lain kecuali tenang untuk tetap bertanya kepada teman yang apa yang lainnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah Microsoft Terms atau Microsoft 365. Jadi nanti Anda boleh mengambil materi-materi juga dari sana, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Kuiper School. Tolong nanti Anda catat betul. Dan ini nanti setelah materi pembelajaran saya minta rangkuman kalian, tugasnya harus kalian kirimkan ke saya nanti. Ya, begitu ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana untuk meresume materi sehingga kamu betul-betul besok mengirimkan tugasnya lewat apa itu kelihatan. Jadi seolah-olah sekarang kita ini belajar ini belajar di kelas. Loh deh, belajar di kelas. Seolah-olah kita sekarang belajar di kelas, kemudian gurumu memberikan PR-nya dikerjakan lewat online kirim, kan begitu biasanya. Nah, nanti bagaimana caranya itu nanti kita akan coba praktekkan. Kemudian ada kelas pintar. Kelas pintar itu salah satu link nanti Anda bisa cari. Tidak usah khawatir, tetap Anda browsing aja kelas pintar, enter Z, nanti akan ketemu. Siapa di sini yang belum bisa browsing sama sekali di internet? Setelah pulang Anda boleh belajar. Jangan sampai nanti tidak tahu. Begitu ya? Semua bisa ya? Oke, good. Yang keenam adalah ruang guru. Di ruang guru ini
itu juga sangat banyak sekali materi-materinya, ya. Tapi memang di ruang guru memang ada yang harus kita keluarkan biaya, gitu kan? Tapi tidak apa-apa, sepanjang ada kemauan, walaupun ada biaya tetap kita pakai, gitu deh. Tapi walaupun seperti itu ada biasanya yang gratis, yang sesuai dengan fiturnya yang diberikan oleh ruang guru itu sendiri. Kemudian ada sekolahmu, ingat, ada sekolahmu, ada meja kita dan Zenius, dan 9 link ini untuk bisa kalian betul-betul bisa pelajari betul, ya. Artinya apa? Jika ada permasalahan kesulitan berhubungan materi dari Bapak Ibu guru, misalkan biologi atau saya misalkan komputer atau ekonomi atau prakarya atau fisika, cari aja di situ. Intinya apa? Anda lebih banyak menggunakan smartphone ini secara bijak positif atau secara kurang maksimal. Apa tandanya? Tandanya adalah sangat mudah sekali kalian mengenali apakah saya atau kalian itu menggunakan HP smartphone kalian dengan baik atau tidak, itu gampang sekali. Tanyakan pada dirimu, selama 1 hari kamu memainkan HP ini berapa jam? Lebih banyak kepada melihat yang mana? Saya lihat yang WA selama kurang lebih 2 jam. Saya pakai Mobile Legends, saya pakai main PUBG. Gila, 3 jam, ya kan? Kalau kalian mampu menguatkan otak kalian itu dengan mempraktikkan Mobile Legends, PUBG atau bla 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 game yang lain sebagainya, selama kurang lebih 3 atau sampai 5 jam, otak kalian mampu, akan tidak fair kalau kalian memanfaatkan HP ini tidak untuk pembelajaran juga. Betul tidak? Betul atau tidak? Pertanyaan saya, jawaban kalian ngambang, itu menandakan ada kurang semangat di proses kalimat yang kedua untuk proses pembelajaran, gitu. Ya, never mind, it's okay, never mind. Tidak masalah, karena itu adalah proses awal. Karena mulai dari kemarin tingkat SMP atau MTS, sekarang pola pikirnya di SMA Islam Al-Bujon harus sudah dirubah. Oke, harus sudah dirubah. Yang pertama adalah nanti harus maksimal betul. Buku apa, handphone bagaimana yang kamu lakukan, apa yang kamu buat, dan dengan siapa Anda bergaul harus betul-betul diperhitungkan. Ini yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kalian. Next, langsung aja. Ini adalah aplikasi siswa yang paling tidak harus berada di HP-nya. Nanti akan saya cek dan kami Bapak Ibu guru akan ngecek HP kalian apakah sudah ada aplikasi yang saya tampilkan ini atau tidak. Kalau tidak ada, buang saja HP-nya. Kasih ke saya. Maksudnya tak install gitu maksudku ya. Yang pertama, di SMA Islam NU Bujon, tanya kakak kelasnya, kalian yang kemarin selama pandemi COVID-19, itu kemarin selama bulan Maret sampai dengan bulan ini, bulan kemarin ya mas saya, itu menggunakan sistem pembelajaran daring terus, tidak pernah ketemu sama sekali. Di kelas pun tidak ada kak ya, kakak? Tidak pernah ketemu di kelas ya? Semua serba online. Online itu maksudnya apa? Apakah hanya semacam SMS atau WhatsApp group atau yang lainnya? Yang pertama, Smile on Cloud Learning. Ini yang sudah ada di SMA. Kakak kelas kalian kemarin selama masa pandemi langsung sigap tim kreatif Smile on yang digawangi oleh Bapak Yusuf Rozaki dan Bapak Hati di beliau. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Nah itu dia. Jadi beliau telah membuat sebuah konten yang berhubungan dengan soal-soal ujian juga yang di-share, memudahkan kalian untuk mengerjakan secara online di rumah dengan hasil yang sudah tertera ada. Namanya Smile on Cloud Learning. Ya. Jadi pembelajaran Smile on itu seperti itu. Dan semua harus pakai yang namanya handphone. Kita kesampingkan dulu bagi yang tidak punya. Tetapi nanti akan ada cara, Pak, kalau tidak punya bagaimana? Itu nanti dulu. Kita bahas dulu ya sekarang. Oke, sepakat? Oke. Yang kedua adalah WhatsApp group. Pasti setiap Anda yang punya HP smartphone tidak mungkin kalau tidak diinstal aplikasi yang namanya
WhatsApp. Kalau Anda diinstal aplikasi yang namanya WhatsApp, itu berarti HP-nya biasanya kurang gitu ya. Atau yang kedua adalah Anda punya paketan. Kalau Anda punya paketan, sama seperti saya juga tidak punya paketan. Oke, WhatsApp group sudah tahu ya. Siapa yang belum pernah WA-an? SKP. Yang ketiga, yang ada di SMA ini yang sudah pernah kita praktekkan adalah Google Classroom. Bapak Ibu guru, dalam model pembelajaran nanti adalah menggunakan yang namanya Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Tapi sebelumnya saya rangkum dulu secara umum, general. Ya, oke. Kemudian ada Google Meet. Ya, ini sama halnya dengan teleconference yang berhubungan dengan itu. Nanti Anda buka punya email di Gmail-nya itu. Di situ ada sekarang ada konten baru yang namanya Join Meeting. Nah, tinggal Bapak Ibu guru memberikan linknya atau tidak nanti apa yang akan diberikan, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah YouTube channel. Siapa yang belum kenal istilah YouTube? Ada yang belum kenal siapa? Siapa itu coba yang ngomong? Laki-laki sejati berani bertanggung jawab omongannya. Maju. Ya silakan. Ayo. Baik, kembali ke ya. Ada yang belum tahu istilah YouTube channel, YouTube? Semua tahu ya? Semua tahu? Baik, kalau semua tahu, saya ingin salah satu perwakilan. Siapa yang berani stand up, berdiri? Ya, siapa? Yuk. 10, kelas 10 siswa baru, smile on, tunjukkan pesonamu, mana? Ada? Inilah, maka dari itu sifat-sifat yang masih ada di SD mungkin atau SMP, MTS masih ada bawah sini. Oleh karena itu nanti hal-hal seperti ini harus kita ubah pola pikir kalian. Dan di SMA bagaimana cara Bapak Ibu guru untuk mengkolaborasikan pembelajaran terbaik seperti itu nanti. Saya tanya semua, apakah ada yang belum tahu YouTube? Jawab kalian adalah semua sudah tahu. Nah sekarang saya tanya, nah kalau sudah tahu apa penggunaan bagaimana YouTube itu? Semua juga diam, berarti tidak tahu dong. Ya, up your hand please. Oh ya itu tadi yang angkat kedua tangan, ya ini tadi. Ya kamu, ya kamu yang tengah itu kecil lah, yang kamu ada. Oke, YouTube ya sudah. Anggap aja sudah tahu semuanya. Dan di SMA ini nanti Anda saya minta untuk subscribe YouTube-nya channelnya SMA yaitu Smile On 327. Ya, Smile On 327. Untuk pembelajaran secara umum di situ. Dan mungkin nanti ada beberapa bapak ibu guru yang juga memiliki channel sendiri. Silakan. Jadi tergantung nanti bagaimana cara men-share linknya ini. Yang keenam, teleconference yang bernama Cisco Webex. Ya, ini sangat asing sekali di kalian, betul? Ya. Kemudian yang ketujuh ada Zoom. Ini juga asing di kalian. Saya pun juga asing. Belum pernah saya mempraktekkan ini sebelum masa pandemi COVID-19. Karena memang sudah ada masa seperti ini, maka mau tidak mau harus menggunakan seperti itu. Artinya apa? Menggunakan teleconference atau jarak jauh virtual. Ada juga Jitsi, dan yang terakhir yang 9 adalah Skype. Dan inilah yang menurut kami sangat mudah digunakan dan nanti akan bekerjasama lewat situ. Oke ya, nanti kita akan mempraktekkan bagaimana caranya WA nggak usah saya praktekkan. Kalau WA semua sudah bisa dan pinter. Yang akan kita praktekkan nanti adalah tentang Google Classroom. Kemudian yang kedua adalah tentang teleconference. Jadi nanti secara langsung kamu dengan saya dan kami di sini nanti teleconference walaupun ada di situ. Oke? Biar tahu caranya kalau di rumah nanti bagaimana.
Nanti kalau Pak saya tidak punya paketan sekarang, tidak apa-apa, akan saya kasih paketan sekarang, nanti wifi-nya gratis. Gratis hari ini dan seterusnya. Oke, itu ya. Jadi ada berapa tadi? 9. Link, ada 9 link belajar online. Yang pertama, rumah. Ingat, catat baik-baik. Nanti saya minta tugasnya dikumpulkan ini nanti, dicatat. Yang kedua, Google Site. Oke, yang ketiga ada Microsoft Term 365. Yang keempat, Whiteboard, kemudian kelas pintar, ruang guru, kemudian sekolahmu, meja kita dan Zenius. Link yang insya Allah utama. Kemudian ada aplikasi yang wajib harus dipasang di HP-nya. Yang wajib. Kalau nomor 678 sampai 9 itu kalau memang memorinya memenuhi silahkan dipasang. Tapi saya minta untuk dipasang minimal 1. Ya, 1 aja. Masa memori 1 GB kan cukup? RAM maksudnya. RAM-nya 1 GB kan? Itu cukup. Ya, saya RAM 1 GB cukup. Oke? Aplikasi. Yang pertama adalah WhatsApp sudah ada. Google Classroom, Google Meet, YouTube sudah ada juga. Dan yang belum kalian tahu adalah Cisco Webex, Zoom, Jitsi dan Skype. Pilih salah satu, nanti akan kita praktekkan adalah yang Webex-nya itu sendiri. Untuk masalah jaringan sekarang sudah kami siapkan channel jaringan per ini, jadi nggak usah berebutan nanti. Ya, clear? Oke. Nanti setelah ini HP-nya kalian keluarkan dan langsung kita praktekkan. Enak kan? Baik, itu saja secara umum dan kelak sebagai bahan penyemangat, motivasi. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir, semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian, daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan.
Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Siap. Apakah kalian sekarang mulai siapkan diri? Semangat lagi. Anda tentukan bahwasannya Anda siap melanjutkan ke tingkat SMA. Kebetulan di SMA Islam Anda tujuan adalah untuk belajar dan memanfaatkan yang terbaik membagi waktu. Jika kamu tidak sanggup untuk menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup untuk menahan perihnya kebodohan. Insya Allah, semoga bersama SMA Islam Anda tujuan kita bersama-sama berangkat dari hati, menyambungkan diri dari hati, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bisa terkabul untuk kebaikan kita bersama. Siap ya? Apakah kalian siap di SMA ini? Siap? Terima kasih. Baik, saya kira itu yang terakhir dari saya. Saya Wali sebagai teman setiap belajar Anda berusaha untuk memberikan ini SMA Islam Studio. Percayalah dengan diri kalian sudah mampu apapun resikonya, apapun masalahnya, adanya pandemi COVID-19 ataupun tidak ada, yang mengurangi rasa kesanggupan kualitas yang kita lakukan untuk semangat belajar. Satu, bangga